Bayangkan dirimu perlahan melangkah ke dalam sebuah halaman luas di mana tanahnya tak bersuara dan angin hanya berani berbisik. Di kejauhan, alunan lembut gamelan mengisi udara, tak menggelegar, hanya menyelinap perlahan ke dalam benakmu, seperti aroma dupa yang membaur bersama waktu. Selamat datang di lelap malamku, suara yang akan selalu menemani malammu. Sempatkanlah untuk menekan tombol subscribe dan bersiaplah untuk memulai perjalanan kita. Ini adalah keraton, bukan sekadar istana batu dan kayu, tetapi ruang hidup yang terlipat dalam adat, bisikan gaib, dan keheningan yang berbicara lebih keras daripada pekikan perang. Keraton bukan sekadar tempat tinggal seorang raja, ia adalah pusat jagat kecil, sebuah mikrokosmos tempat langit dan bumi bertemu dalam protokol yang nyaris tak berubah selama berabad-abad. Setiap langkah, setiap lirikan mata, setiap senyuman yang tak jadi semuanya memiliki aturan. Di tempat ini, waktu tak berjalan seperti di luar tembok. Ia merayap perlahan, mengikuti irama genderang yang tidak untuk disimak, tetapi untuk dihormati. Dan kini, dalam narasi yang lembut dan berlapis ini, kita akan menjelajahi ruang-ruang samar dari Keraton Mataram. Bukan hanya bangunannya, tetapi orang-orang yang menjaganya, misteri yang menyelimutinya, dan simbol-simbol yang terus hidup dalam diam. Tidak dengan kehebohan sejarah yang gaduh, tapi dengan nada pelan, seperti desah napas di balik gebyok jati tua. Tenangkan tubuhmu, biarkan pikiranmu bersandar pada bayang-bayang pohon sawo yang menaungi pelataran istana. Karena kita akan memulai dari tempat yang paling sunyi dan paling setia, tempat di mana kehidupan istana bermula dan berakhir, di tangan mereka yang dikenal dengan nama Abdi Dalem. Bayangkan pagi yang tidak terburu-buru, di dalam pelataran, dalam Keraton Mataram. Suara burung perenjak bersahutan dengan denting gamelan yang pelan, tidak untuk ditonton, tapi sebagai penanda bahwa dunia dalam keraton telah bangun. Kau adalah seorang abdi dalam. Hidupmu bukan milikmu sepenuhnya, tetapi telah lama diserahkan kepada raja dan tata tertib keraton yang lebih tua dari kebanyakan pohon di halaman tempatmu berdiri. Kau bangun sebelum matahari memancarkan sinarnya ke atas genteng merah, mandi dalam diam, mengenakan kain lurik, dan menyiapkan tubuhmu dengan ketertiban seperti bait tembang macapat. Tidak ada teriakan, tidak ada kesibukan yang meledak-ledak, hanya gerak yang mengalir dengan ritme keteraturan. Tugasmu hari ini bisa jadi sekadar menyiapkan secangkir wedang jahe untuk tamu kerajaan. Tapi itu bukan tugas kecil. Tidak ada tugas kecil di keraton. Segala hal memiliki tata laku. Mulai dari cara berjalan harus pelan, tak tergesa, tidak melampaui orang berpangkat lebih tinggi, hingga cara menyembah. Kau menyembah bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan seluruh tubuh. Dalam membungkuk, ada penghormatan. Dalam diam, ada doa yang tak diucap. Menjadi abdi dalam berarti hidup dalam struktur. Kau tak bisa memilih kapan kau libur. Kau tak bisa memilih pakaian sesuka hati. Dan kau tak akan dipanggil dengan nama sendiri begitu saja. Ada gelar, ada pangkat, bahkan untuk mereka yang tugasnya hanya membuka dan menutup pintu kayu. Tapi dalam keteraturan itu, ada ketenangan yang aneh. Kau tak perlu bertanya siapa dirimu. Kau tahu posisimu. Dan dunia tidak menuntutmu untuk lebih dari itu. Tidak ada kecemasan tentang masa depan, karena masa depan telah ditentukan oleh adat dan alur. Hari-harimu mengalir seperti air dalam selokan batu di halaman keraton, tak tergesa, namun tak pernah berhenti. Abdi dalam terbagi dalam banyak kelompok. Ada yang bertugas merawat pakaian raja, menyusun jadwal upacara, menjaga keris pusaka, atau bahkan hanya duduk diam di tempat yang ditentukan. Diam, tetapi bukan tanpa makna, karena di dalam keraton, diam adalah bahasa yang halus,
lebih tinggi dari kata-kata. Sebagian dari mereka tak menerima bayaran besar. Bahkan ada yang hanya mendapat sepiring nasi setiap harinya. Namun mereka merasa cukup karena kehormatan mereka tidak diukur dari jumlah harta, tetapi dari jarak mereka ke pusat kekuasaan sang raja. Di sela tugas-tugas, mereka melantunkan tembang, menyapu dengan irama seperti menari, dan mendengarkan gemericik air dari kolam istana. Mereka hidup bukan untuk kemegahan, tapi untuk kesinambungan, untuk menjaga ritme yang sudah ada jauh sebelum mereka lahir, dan akan tetap ada setelah mereka mati. Dan saat malam turun, mereka tak tertidur dalam kekhawatiran. Mereka tahu esok akan serupa hari ini. Dan dalam dunia yang berubah terlalu cepat, kestabilan seperti itu adalah harta yang langka. Kau sebagai abdi dalam tak menuntut lebih, karena dalam kerendahan ada kebesaran, dalam keheningan ada keagungan, dan dalam hidup yang sederhana itu sejarah tetap berjalan, perlahan, dalam diam, namun tak pernah berhenti. Bayangkan malam yang tenang di sebuah istana besar di jantung Pulau Jawa. Lilin-lilin damar mengusir gulita dengan cahaya kekuningan yang lembut, memantul di permukaan ubin batu yang dingin. Udara terasa berat, bukan oleh panas, tetapi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menggantung di antara tiang kayu jati dan tirai-tirai sutra, politik, kekuasaan, dan diam-diam. Rasa di dalam keraton, kekuasaan bukan hanya urusan pedang dan takhta. Ia lebih menyerupai bayangan, tak dapat digenggam, tetapi selalu terasa keberadaannya. Tak bersuara, tetapi memandu langkah setiap orang. Dan tidak ada tokoh yang mencerminkan bayang-bayang kekuasaan itu sekuat Amangkurat I Raja Mataram, yang dikenal karena kekuatan absolutnya dan juga kecemasannya yang tak pernah benar-benar tidur. Amangkurat naik takhta pada pertengahan abad ke-17 ketika dunia Jawa Tengah bergolak. Kekuasaan Mataram membentang luas namun tak stabil. Ada pemberontakan di daerah-daerah pesisir, bangsawan-bangsawan lokal yang masih merasa setengah merdeka, dan bayang-bayang Belanda yang mulai menyelinap dari pantai ke pedalaman. Dalam lanskap itu, Amangkurat tidak hanya melihat musuh di luar, tetapi juga di dalam. Bayangkan dirimu duduk di Pendapa Agung, menyaksikan para pangeran dan pejabat tinggi mengenakan batik halus dan belangkon hitam, membungkuk hormat di hadapan sang raja. Mereka tersenyum, menyampaikan syair dan persembahan, namun tidak semua hati bersih dari niat. Dan sang raja tahu itu, karena di balik tirai kekuasaan ada percakapan yang tak terdengar, janji yang tak tertulis, dan kesetiaan yang lebih tipis dari asap dupa. Amangkurat dalam keheningan kamar pribadinya diyakini kerap merenung di antara tumpukan manuskrip dan kitab-kitab dari para pujangga. Ia bukan raja yang bodoh atau lalai. Ia mempelajari filsafat, memahami siasat, dan sangat menyadari bahwa kursi yang ia duduki adalah kursi yang selalu goyah. Ia ingin menata keraton seperti mesin jam yang sempurna, rapi, teratur, tanpa ruang bagi kekacauan. Tetapi hidup bangsawan tak pernah sesederhana roda dan gigi logam. Dalam masa pemerintahannya, Amangkurat menata ulang bangsawan. Ia memindahkan pusat kekuasaan lebih dekat ke dirinya, menghapus otonomi lama para adipati. Bahkan seperti dicatat oleh beberapa sumber kolonial dan lokal, melakukan langkah-langkah drastis untuk memastikan tidak ada satupun faksi yang bisa menyaingi kuasanya, termasuk jika perlu membersihkan lingkungan istana dari mereka yang terlalu kuat. Sejarah mencatat bahwa ia melakukan eksekusi massal terhadap ribuan orang, termasuk ulama dan tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah pesisir. Namun, kita tidak akan membahas bagaimana mereka meregang nyawa.
Tidak malam ini. Malam ini, kita hanya merasakan bagaimana suasana di keraton menjadi lebih hening dari biasanya. Bagaimana para pelayan berjalan lebih perlahan. Bagaimana percakapan diselimuti bisikan. Dan bagaimana para pangeran muda tak lagi saling menantang dengan pandangan. Karena semua sadar, raja sedang mempererat genggamannya. Namun kekuasaan yang absolut tidak pernah benar-benar aman. Bahkan anak sendiri bisa berubah menjadi lawan. Pangeran Rahmat, putra Amangkurat sendiri, perlahan menjalin aliansi diam-diam dengan para tokoh pemberontak. Ia menyadari bahwa keraton yang diam dan teratur itu mulai kehilangan jiwanya. Bahwa orang-orang di luar tembok istana mulai melihat sang raja bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai bayangan yang menakutkan. Hubungan antara ayah dan anak di istana tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Hangat, akrab, penuh pelukan. Di keraton, cinta harus tunduk pada politik. Dan begitu pula yang terjadi pada Amangkurat dan Rahmat. Sang anak akhirnya memberontak, dan sang ayah wafat dalam pelarian, jauh dari kemegahan tahtanya. Namun bahkan di penesingan, ia tetap raja. Bayangkan seorang lelaki tua, duduk di rumah panggung kayu. Matanya masih tajam, namun tubuhnya lelah. Ia menatap jauh ke hutan, mendengar suara jangkrik dan desiran malam. Ia tahu takhta akan berpindah, kekuasaan akan berubah. Namun nama Amangkurat akan terus bergema di lorong-lorong keraton. Disebut dalam upacara, disusuri oleh langkah-langkah abdi dalam yang bahkan tak pernah melihat wajahnya. Dan begitulah, kekuasaan dalam keraton bukan hanya tentang siapa yang memegang keris, tapi siapa yang berani membisu lebih lama. Siapa yang tahu kapan berbicara, kapan sekadar menunduk, dan kapan diam dapat menyelamatkan hidup. Dalam keheningan yang dijaga dengan nyawa, hidup para bangsawan bergulir dihiasi kain sutra dan anggur rempah, namun dibayangi oleh persekongkolan dan ketakutan. Dan dari sanalah kita memahami bahwa di balik semua keagungan istana selalu ada cerita tentang rasa curiga, rasa kehilangan, dan suara hati yang tak sempat diucapkan. Kita akan melangkah lebih dalam lagi, bukan ke ruang kekuasaan, tetapi ke batu, kayu, dan dinding yang menyimpan getar gaib. Tempat di mana arsitektur bukan hanya soal bentuk, tapi juga tentang semesta yang tersembunyi. Bayangkan dirimu berjalan perlahan di halaman dalam keraton pada pagi yang sunyi. Kabut tipis masih menggantung rendah, menyapu permukaan batu-batu halus yang tertata rapi. Udara terasa berat namun bersih, dengan aroma kayu tua dan rempah kering yang menguar lembut dari dapur abdi dalam. Tak ada suara keras, hanya langkah sendal kulit yang teredam, dan sesekali derik engsel pintu kayu jati yang membuka perlahan. Keraton Mataram baik yang berdiri di Plerit, Kartasura, maupun kemudian di Yogyakarta dan Surakarta tidak pernah dibangun hanya untuk memuaskan mata. Bangunannya adalah simbol, peta gaib, dan semacam mantra yang dibentuk dari batu dan kayu. Setiap gerbang, setiap undakan, dan setiap atap bertingkat memiliki arti. Mereka bukan sekadar struktur fisik. Mereka berbicara kepada mereka yang tahu caranya mendengarkan. Di tengah keraton selalu ada pendapa agung, sebuah ruang terbuka yang luas, beratap tinggi tanpa dinding, disangga oleh tiang-tiang kayu yang menghitam karena usia. Tiang-tiang ini bukan sekadar penyangga, melainkan sumbu-sumbu yang menghubungkan langit dan bumi. Tiang utama atau soko guru seringkali dipilih dari kayu jati paling tua dan paling hening. Kayu yang katanya telah mendengar dunia selama berabad-abad sebelum ditebang. Pendapa bukan hanya tempat berkumpul, ia adalah titik tengah semesta keraton. Di sanalah raja duduk,
menghadap ke utara arah spiritual dalam kosmologi Jawa. Di sanalah suara gamelan menggema, dan di sanalah pula dipercayai banyak orang roh para leluhur berkumpul diam-diam saat malam jatuh. Mereka tidak membuat keributan, hanya keheningan yang lebih pekat, lebih berat dari biasanya. Dari pendopo, jalan memanjang ke arah selatan menuju kediaman pribadi. Ruang-ruang yang lebih kecil, lebih teduh, dan lebih terlindung. Setiap ruangan tidak dibangun sembarangan. Denah keraton adalah bentuk mikrokosmos. Gunung Merapi di utara, Laut Selatan di selatan, dan keraton sebagai poros dunia di antara keduanya. Ini bukan hanya kepercayaan, tapi prinsip arsitektur. Arsitektur yang mencerminkan kepercayaan akan harmoni, ketertiban, dan kesinambungan antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Di sisi barat dan timur keraton, terdapat bangunan-bangunan sekunder tempat para abdi dalam tinggal dan bekerja. Dinding-dindingnya rendah, dengan ventilasi kecil yang menciptakan suasana sejuk dan temaram. Dalam keheningan pagi, suara daun jatuh lebih keras daripada percakapan. Segalanya diatur untuk tidak mengganggu keseimbangan, dan lebih jauh lagi, tersembunyi di balik beberapa lapis pagar dan pintu. Ada ruangan-ruangan yang tak setiap orang bisa lihat. Ruang meditasi raja, ruang untuk menyepi, dan kadang, menurut cerita yang beredar di antara abdi dalam, ruang perantara ruang di mana raja, seorang penguasa duniawi, menjalin komunikasi dengan alam gaib. Ada pula yang mengatakan bahwa susunan batu di dasar bangunan tertentu tidak asal diletakkan. Beberapa batu dipercaya sebagai penahan energi buruk. Ada yang disebut sebagai batu pengunci yang diletakkan di titik-titik tertentu untuk menjaga agar kekuatan tak terlihat tidak meluap keluar. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kekuatan gaib bukan untuk dihilangkan, tapi dikendalikan. Dan keraton dengan semua simbol dan bentuknya adalah alat pengendalian itu. Di halaman tertentu, pohon beringin ditanam, bukan sembarang pohon. Beringin tua yang ditanam dengan upacara, diberi sesaji, dan dijaga. Pohon itu dipercaya sebagai rumah makhluk halus penjaga keraton. Tidak semua orang percaya, tapi tak ada yang berani sembarangan melintasinya malam-malam. Bahkan abdi dalam paling tua sekalipun akan melangkah perlahan jika harus melewati pohon itu di luar jam upacara. Lalu ada kerobongan, tempat raja dan permaisuri mengadakan ritual pribadi. Tempat ini tidak dihias megah, justru sangat sederhana. Dinding putih, lantai kayu, dan langit-langit rendah, tapi suasananya sangat sangyai, seperti ruangan yang menyimpan napas. Di tempat inilah diyakini raja bisa benar-benar sendiri. Tidak dengan manusia, tidak juga dengan suara, hanya dirinya dan apapun yang ia bawa dalam hati. Pintu-pintu keraton juga berbicara. Bentuknya, jumlah anak tangganya, bahkan ukuran bingkainya, semua memiliki makna. Pintu yang lebih rendah memaksa orang membungkuk saat masuk. Sebuah cara halus untuk menundukkan ego, menunjukkan rasa hormat, dan mengingatkan bahwa dalam istana ini bukan kamu yang mengatur. Dalam keraton, arsitektur adalah pelan tapi pasti. Ia tidak berteriak, ia berbisik, dan bisikannya hanya bisa didengar oleh mereka yang tidak terburu-buru. Seperti kamu yang saat ini duduk diam, membiarkan kisah ini mengalir perlahan, membiarkan imajinasimu berjalan di antara tiang jati dan lantai batu. Malam semakin larut, dan kita akan bergerak perlahan dari bangunan ke gerakan, dari tembok yang diam ke tarian yang hidup. Karena kehidupan keraton bukan hanya dalam bentuk, tetapi juga dalam gerak yang mengalir sepanjang waktu. Bayangkan malam di halaman dalam keraton, langit di atas gelap, tapi tidak kelam. Bulan purnama menggantung tenang, sinarnya menembus sela-sela atap dan memantul lembut di lantai batu yang dingin.
Dari keahan, suara gamelan mengalun perlahan, bukan sebagai hiburan, tetapi sebagai bagian dari napas keraton. Irama yang tidak terburu-buru mengalir seperti sungai kecil yang menyisir dinding waktu. Di keraton, malam bukanlah akhir dari aktivitas. Justru saat malam turun, kehidupan budaya yang paling intim dan simbolik perlahan terungkap. Tarian dimulai, pakaian dikenakan dengan penuh kesadaran, dan upacara berlangsung. Bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Semuanya dilakukan dengan ketelitian yang nyaris sakral. Karena di sini, setiap gerakan dan setiap benang memiliki makna. Mari kita mulai dengan tarian. Bukan tari hiburan seperti di panggung modern, melainkan tari keraton yang geraknya lambat, terkendali, dan dalam diamnya berbicara. Tari seperti bedaya atau serimpi tidak sekadar menampilkan keindahan tubuh manusia. Mereka adalah doa. Mereka adalah nyanyian bisu kepada kekuatan yang tak tampak. Para penari memulai persiapan mereka sejak siang. Tubuh dibersihkan dengan air bunga, rambut disisir rapi dan dikuncir panjang. Pakaian dikenakan dengan bantuan beberapa abdi perempuan, karena tidak ada satupun bagian dari busana itu yang bisa dikenakan dengan tergesa. Kain batik dililit ketat, selendang disampirkan, dan bunga melati disematkan satu persatu. Saat memasuki ruangan tarian, mereka berjalan pelan, seperti melayang. Wajah mereka tenang, mata menandok, dan tubuhnya seolah menjadi satu dengan irama gamelan yang mengiringi. Gerakannya lambat, sangat lambat, hampir seperti mimpi. Bahkan ketika satu tangan diangkat atau satu kaki melangkah ke depan, semuanya terasa seperti bagian dari ritual yang telah diulang ribuan kali. Para penari tidak menari untuk penonton. Mereka menari untuk ruang, untuk istana, untuk roh-roh yang mungkin hadir diam-diam. Dalam kepercayaan lama, bedaya ketawang tarian agung dari Surakarta bahkan dianggap sebagai persembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Dikatakan saat tarian itu dilakukan dengan sempurna, sang ratu hadir. Tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam suasana, dalam perubahan udara, dalam keheningan yang lebih padat dari biasanya. Tarian tidak bisa dilepaskan dari pakaian. Dan pakaian di keraton bukan sekadar pelindung tubuh. Ia adalah simbol status, peran, bahkan niat seseorang. Ada aturan rumit tentang siapa yang boleh memakai motif batik tertentu, warna kain apa yang pantas digunakan untuk upacara apa, dan bagaimana sebuah kain harus dilipat atau dililit. Misalnya, motif parang rusak dengan pola bergelombang yang menyerupai ombak hanya boleh dipakai oleh raja atau orang dengan izin khusus. Motif ini melambangkan kekuasaan, keberanian, dan kebijaksanaan yang terkendali. Mengenakannya tanpa izin dianggap melanggar tatanan kosmik. Ada juga aturan warna: putih untuk pemurnian, hijau untuk kesuburan, hitam untuk kekuatan dalam, dan merah untuk semangat atau keberanian. Kain yang digunakan kadang telah diwariskan selama beberapa generasi, disimpan dengan rapi, dilipat dengan hati-hati, dan diberi bunga setiap malam Jumat. Bahkan pakaian pun bisa membawa energi jika dipercayai dan dirawat dengan benar. Kemudian, kita memasuki dunia upacara ritus harian dan tahunan yang menjadi detak jantung keraton. Ada upacara besar seperti sekaten yang merayakan Maulid Nabi dan menarik ribuan orang ke alun-alun. Tapi ada juga upacara yang jauh lebih kecil, lebih sunyi, dan nyaris tidak terlihat. Seperti labuhan ritual persembahan ke laut atau gunung untuk menenangkan kekuatan alam. Upacara ini tidak dilakukan dengan keramaian, justru sering dilakukan oleh segelintir abdi yang telah disucikan. Berjalan kaki membawa sesaji kain, bunga, makanan,
dupa ke tempat-tempat yang dianggap suci, di puncak gunung, di bibir pantai, atau di pelataran kecil di dalam keraton. Mereka tidak meminta, tidak memohon. Mereka hanya mempersembahkan karena dalam budaya keraton, menjaga harmoni jauh lebih penting daripada meminta sesuatu. Ada juga upacara kelahiran, upacara potong rambut pertama, upacara penobatan, hingga upacara meninggal. Semuanya memiliki rangkaian yang jelas, makanan yang harus disediakan, musik yang dimainkan, dan doa yang dibisikkan. Bahkan jika orang luar tidak melihatnya, keraton selalu hidup dengan ritus. Selalu ada sesuatu yang sedang dilakukan untuk menjaga keselarasan dunia. Dan di balik semua ini, waktu berjalan berbeda. Hari-hari di keraton tidak ditentukan oleh jadwal kerja atau jam dinding, tapi oleh ritme matahari yang naik dan turun, ritme gamelan yang mengalun dari pagi hingga malam, dan ritme tubuh yang menyesuaikan diri dengan irama upacara. Hidup di keraton adalah hidup dalam ritme lambat, di mana setiap gerakan memiliki makna dan setiap detik bisa menjadi sakral. Kadang, yang tidak bergerak pun terasa hidup, sebuah selendang yang tergantung di dinding, gending yang dimainkan hanya dengan 3 nada, atau ruang kosong yang tidak pernah dipakai tapi selalu dibersihkan. Semua itu menciptakan suasana, sebuah dunia di mana keindahan bukan berasal dari kilau atau sorak, tapi dari kesunyian yang teratur. Ketika kita berpindah dari dunia tarian dan upacara ini, keraton mulai membuka sisi lainnya, sisi yang lebih dalam, lebih tersembunyi. Tempat di mana bukan manusia biasa yang berkuasa, tapi kekuatan yang tak terlihat, dan bagaimana kekuatan itu dipelajari, dirawat, bahkan dilatih. Karena setelah malam-malam panjang penuh tarian dan dupa, selalu ada cerita tentang pertarungan, bukan dengan senjata biasa, tetapi dengan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Bayangkan, kamu sedang berdiri di salah satu sudut paling sepi dalam kompleks keraton, tempat yang tidak terlarang, namun jarang dikunjungi. Pintu kayunya selalu tertutup rapat, dan daun-daun di sekitarnya tak pernah gugur dengan semrawut. Udara di situ diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Kadang, jika kamu cukup lama diam, kamu bisa merasakan sensasi aneh di kulitmu, bukan tiupan angin, bukan juga sentuhan tangan, tapi seolah ruang itu sedang mengamatimu kembali. Di balik kedamaian yang ditampilkan keraton, tersembunyi dunia lain yang tidak kasat mata. Dunia pertarungan gaib dan ritus kekuatan yang menjadi bagian penting dari kelangsungan kekuasaan. Sebuah dimensi sunyi namun padat oleh energi, dijaga dengan disiplin, dijalankan dengan aturan yang tidak tertulis. Keraton bukan hanya tempat tinggal raja, tapi juga pusat spiritual dan energi. Dalam kepercayaan Jawa kuno, seorang raja tidak hanya memerintah secara politik, tetapi juga menjadi penghubung antara dunia manusia dan kekuatan kosmis. Kekuasaan sejati bukan hanya berasal dari garis keturunan, tapi dari kemampuan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan tak terlihat. Untuk itu, setiap raja harus memiliki ilmu, bukan ilmu tata negara, melainkan ilmu kebatinan. Dari usia muda, para calon pewaris tahta dibimbing dalam tapa, semedi, dan laku batin. Mereka diajarkan untuk memahami suara dalam sunyi, untuk merasakan gerak angin yang menyimpang, dan untuk memaknai mimpi yang berulang. Ini bukan latihan sehari 2 hari. Ini jalan hidup. Sebagian besar pelajaran itu tidak dilakukan di dalam istana utama, tapi di pavilion sunyi, gua meditasi, atau petilasan-petilasan di luar kota. Di tempat-tempat itu, mereka menundukkan ego, menahan lapar, dan membuka mata batin. Kadang mereka tidak tidur selama beberapa hari, bukan karena paksaan,
Tapi karena tubuh mereka belajar berdamai dengan diam. Ilmu ini bukan hanya untuk keindahan spiritual. Dalam realitas istana yang penuh intrik, ilmu gaib adalah pelindung dan senjata. Pertarungan kekuasaan tidak selalu terjadi dengan pedang atau racun. Kadang, yang paling ditakuti adalah tatapan kosong seorang bangsawan yang diam-diam menyimpan pusaka gaib, atau abdi dalam tua yang tampaknya tidak penting, tapi sebenarnya adalah penjaga isi keraton, penjaga dari sisi halus dunia. Pusaka keraton bukan benda mati. Tombak, keris, tombak kecil, jimat, atau bahkan payung kerajaan, semuanya dirawat seperti makhluk hidup. Mereka diberi nama, diberi sesaji, dimandikan, dan bahkan diajak berbicara. Ada yang hanya boleh disentuh pada malam tertentu. Ada yang hanya keluar dari tempatnya saat krisis besar terjadi. Dan tak jarang, konfrontasi terjadi bukan secara terang-terangan, tetapi dalam bentuk benturan energi. Ketika dua penguasa, dua keluarga, atau dua penjaga bertemu dalam ruang yang sama, dan mereka membawa kekuatan masing-masing, maka ruang itu akan berubah. Udara bisa terasa lebih berat. Hewan-hewan diam. Waktu terasa melambat. Lalu, ada ritus kekuatan seperti tirakat, lelaku, atau ngelmu. Dalam banyak kepercayaan keraton, seseorang tidak bisa begitu saja memperoleh kekuatan. Ia harus menebus dengan kesendirian, dengan puasa, dengan syarat-syarat tertentu yang kadang tampak mustahil. Misalnya, seorang calon abdi spiritual mungkin diminta untuk berjalan kaki ke 7 tempat suci dalam waktu 7 hari tanpa boleh bicara sepatah kata pun, atau tidur di pelataran makam leluhur selama seminggu. Berdoa dalam diam, menahan ketakutan malam dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Mereka yang berhasil melewati ini tidak selalu menjadi tokoh penting, tapi mereka dihormati. Kadang dijadikan penasihat diam-diam, kadang hanya dipanggil ketika ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Dan biasanya, mereka tidak menyombongkan apa yang mereka punya. Karena dalam dunia ini, semakin tinggi ilmunya, semakin sunyi hidupnya. Pertarungan gaib di keraton juga melibatkan kerjasama dengan dunia roh. Di balik dinding keraton, ada ruang khusus untuk sesaji harian bunga segar, air, dupa, dan makanan kecil yang disediakan bukan untuk manusia. Ini bukan pemujaan seperti dalam pengertian agama, tapi bentuk penghormatan terhadap kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat. Karena bagi penghuni keraton, tidak semuanya bisa dijelaskan, tapi semuanya harus dihormati. Cerita tentang penunggu istana bukan mitos yang digembar-gemborkan, tetapi bagian dari kesadaran kolektif. Penari yang pingsan setelah menari bedaya, gamelan yang tiba-tiba berbunyi sendiri saat malam Jumat, atau aroma melati yang mendadak menyergap saat tidak ada satupun bunga di ruangan. Semua ini diterima sebagai bagian dari kehidupan. Tidak perlu dicari penjelasannya, cukup disikapi dengan tenang dan penuh hormat. Anehnya, semua ini tidak menciptakan suasana takut, justru sebaliknya, menciptakan rasa tenang. Karena kekuatan yang diatur dengan baik, dihormati dengan layak, dan dijaga dengan niat baik akan menjadi pelindung, bukan ancaman. Begitulah keraton hidup. Tidak hanya dalam batas fisik tembok dan protokol, tetapi dalam lapisan-lapisan tak kasat mata yang saling bergetar. Di setiap langkah ada energi, di setiap bisikan ada makna, dan di setiap malam ada pertarungan sunyi yang tidak pernah diceritakan kecuali pada mereka yang sudah siap untuk mendengarkan dengan hati yang tenang. Namun, keraton tidak hanya dihuni oleh para pria spiritual atau raja bijak. Di balik layar besar kekuasaan, ada sosok-sosok lain. Sosok yang senyap tapi menentukan. Perempuan-perempuan yang hidupnya tersembunyi di balik tirai.
namun kekuatannya mengalir di seluruh istana. Ketika kita melangkah dari dunia ritus dan pertarungan gaib ini, kita akan bertemu dengan mereka perempuan di balik segala protokol, segala warna kain, dan segala diam yang menyimpan peran-peran besar. Bayangkan dirimu berjalan menyusuri lorong dalam keraton yang dibatasi tirai-tirai tipis dari kain putih gading. Cahaya matahari masuk samar, hanya melalui celah-celah kayu jati yang disusun rapat. Langkahmu pelan, karena udara di sini seolah meminta keheningan. Inilah wilayah yang tidak sembarang orang bisa masuki. Wilayah yang dibentuk bukan oleh kekuatan militer, melainkan oleh sunyi, tatapan mata, dan isyarat halus. Di balik tirai-tirai itu, kehidupan lain berdenyut tersembunyi, namun berpengaruh. Ini adalah dunia perempuan-perempuan keraton, bukan sekadar permaisuri atau selir, bukan hanya ibu atau pelayan. Mereka adalah penenun sunyi di balik struktur kekuasaan, pemelihara ritme dalam kehidupan istana, dan penjaga tradisi yang tidak tercatat dalam dokumen resmi. Kehidupan perempuan di keraton seringkali dibayangkan sebagai keterkungkungan, dan memang benar. Ruang gerak mereka terbatas, namun di balik batasan itu, tersembunyi dunia yang kaya akan makna. Di balik tirai-tirai lembut dan dinding-dinding batiniah, ada kehidupan sosial yang penuh simbol, aturan, dan strategi diam-diam. Di antara perempuan-perempuan itu, ada struktur hierarki yang rumit. Dimulai dari permaisuri utama, istri sah sang raja, yang memiliki kedudukan tertinggi dalam urusan internal. Ia dihormati tidak hanya karena status, tapi juga karena kemampuannya menjaga harmoni, menyelaraskan para istri lain, dan menjadi penengah dalam gejolak kecil yang kadang muncul dari balik bilik-bilik pribadi. Kemudian ada selir-selir yang tidak kalah pentingnya. Mereka bukan sekadar pendamping, tetapi juga pemilik pengaruh. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga bangsawan yang kuat, menjadikan posisi mereka lebih dari sekadar istri tambahan. Dalam beberapa kasus, selir justru menjadi ibu dari calon penerus tahta, menjadikan kedudukannya sangat strategis. Namun tidak semua selir hidup dalam bayang-bayang kompetisi. Banyak di antara mereka yang memilih diam, membesarkan anak, dan menjalani hari-hari dalam kesunyian yang nyaris suci. Ada pula abdi dalam, perempuan, yang jumlahnya tidak sedikit. Mereka adalah penjaga ritme domestik keraton. Ada yang khusus merawat kain dan kebaya. Ada yang bertugas menyiapkan wewangian dan sesaji harian. Beberapa di antaranya menjadi pendamping pribadi bagi para permaisuri dan dipercaya dalam urusan yang sangat privat. Mereka bekerja dengan tenang. Setiap langkah dan tindakan mereka adalah bentuk laku. Melipat kain batik bukan hanya tugas, tapi ibadah. Menyisir rambut permaisuri bukan hanya pekerjaan, tetapi bentuk pengabdian. Dan dalam keheningan itu, mereka juga menyerap cerita, menyaksikan pergantian suasana hati, dan terkadang menyimpan rahasia. Kebudayaan keraton mengajarkan bahwa perempuan adalah sumber ketenangan. Dalam tarian, dalam tutur, dan bahkan dalam diamnya, ada aliran energi yang menyatukan. Tidak heran jika banyak ritual penting keraton dilakukan oleh atau melibatkan perempuan. Misalnya dalam prosesi siraman sebelum pernikahan raja, para perempuan memainkan peran kunci. Mereka memandikan calon pengantin dengan air bunga 7 rupa dalam keheningan yang khusyuk, seolah setiap tetes air adalah doa panjang. Ada pula pengaruh gaib yang secara halus dikaitkan dengan perempuan. Tidak sedikit cerita tentang selir yang diyakini memiliki kemampuan batin, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi dirinya dari kecemburuan atau untuk memikat perhatian sang raja. Dan bahkan di antara para abdi dalam, ada yang dipercaya memiliki kemampuan merasakan gangguan halus, lalu membersihkan ruangan atau benda pusaka dengan laku tertentu.
Meski tampaknya tersembunyi, pengaruh perempuan dalam politik istana tidak bisa diabaikan. Ada kisah tentang permaisuri yang berhasil meredam pemberontakan kecil bukan dengan pasukan, tetapi dengan surat yang ditulis dengan tangan sendiri dan dikirim ke pemimpin pasukan yang memberontak karena ia tahu di balik seragam besi masih ada jiwa yang rindu rumah dan ibunya. Ada pula cerita tentang seorang selir yang membantu anaknya naik tahta dengan cara membujuk, mempengaruhi, dan meredam lawan-lawan diam-diam. Ia tidak tampil di depan, tidak duduk di singgasana, tapi kekuatan langkah-langkah kecilnya membentuk jalan besar yang akhirnya menentukan siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Namun di luar kuasa dan politik, perempuan di keraton juga menjalani kehidupan yang sangat manusiawi. Ada yang jatuh cinta secara diam-diam. Ada yang menunggu raja berbulan-bulan hanya untuk mendapat kabar bahwa ia tidak akan datang malam itu. Ada yang merajut malam dengan benang, bukan untuk membuat baju, tapi untuk mengalihkan kerinduan. Ada pula yang tak pernah menikah, namun mengabdikan seluruh hidupnya untuk merawat permaisuri tua yang sudah renta. Dalam ruang-ruang kecil itulah kita melihat bahwa mereka bukan tokoh bayangan. Mereka adalah inti dari peradaban keraton, penjaga rasa, penjaga ritme, dan penjaga warisan yang tidak tercatat dalam prasasti, tetapi terpatri dalam batin. Kini, bayangkan kembali tirai tipis yang kamu lewati di awal segmen ini. Di balik tirai itu, bukan hanya ada perempuan-perempuan yang diam, tapi dunia yang penuh nuansa, isyarat, dan kekuatan. Dunia di mana kata tidak selalu dibutuhkan dan suara bisa lebih keras dalam bisikan. Namun dunia ini juga tak bisa selalu tersembunyi. Sebuah ketukan akan terdengar, bukan dari dalam tapi dari luar. Dan ketika itu terjadi, keraton akan berubah. Tirai akan terbuka sebagian dan angin dari luar akan masuk membawa serta sesuatu yang jauh lebih besar dari urusan internal. Ketika kolonialisme mengetuk pintu istana, semuanya bergeser. Bukan hanya sistem politik dan ekonomi, tapi juga jiwa keraton itu sendiri. Bayangkan langit di atas keraton yang mulai memudar, matahari menggantung rendah, dan senja melapisi dinding-dinding tua dengan warna tembaga. Angin yang dulu membawa suara gamelan dan harum melati, kini menghembuskan bau laut yang jauh, membawa serta bisikan lain bahasa asing, ritme langkah bot militer, dan suara dokumen yang dibacakan dengan aksen tajam. Inilah masa ketika kolonialisme datang mengetuk, tidak dengan gelegar meriam pada awalnya, tetapi dengan jamuan, kontrak, dan senyum yang rapi. Keraton yang selama berabad-abad menjadi poros kekuasaan dan simbol kedaulatan mulai merasakan kehadiran dunia yang lebih luas. Dan dengan itu datang pula perubahan yang tidak selalu terasa di permukaan, namun mengguncang hingga ke dasar-dasar keberadaan. Ketika bangsa Belanda memperluas pengaruhnya ke tanah Jawa, mereka tidak serta-merta menaklukkan istana dengan kekuatan militer. Sebaliknya, mereka mendekati dengan diplomasi, meminjam bahasa dan simbol keraton, bahkan menyusupkan tata cara sopan santun yang tampak menghormati tradisi. Mereka duduk di pendapa, mengangguk dalam upacara, dan menyisipkan kontrak di balik percakapan-percakapan adat. Namun di balik itu, perlahan, keraton kehilangan cengkeramannya atas tanah dan rakyat. Wilayah-wilayah yang dulu tunduk pada raja kini dibagi-bagikan dalam sistem sewa kolonial. Hak atas bumi dipertanyakan dan pajak dikenakan kepada rakyat, bukan untuk istana, tetapi untuk pihak asing yang berkantor di benteng. Kamar-kamar dalam keraton yang dulu sibuk dengan perdebatan mengenai ritual dan silsilah, kini mulai membicarakan surat-surat perjanjian, ancaman dari residen, dan perintah-perintah baru yang datang dari Batavia. Bahasa Belanda mulai terdengar, meski pelan,
di antara diskusi-diskusi istana. Untuk sebagian bangsawan, kolonialisme berarti peluang baru. Beberapa memilih bekerja sama dengan kekuasaan asing, berharap mempertahankan posisi atau memperkuat kekuasaan lokal mereka melalui persekutuan. Mereka mulai belajar menulis Latin, memakai jas Eropa dalam rapat resmi, dan mengizinkan anak-anak mereka bersekolah di institusi kolonial. Namun bagi sebagian lain, ini adalah penghinaan yang halus, namun dalam kehilangan kehormatan tidak terjadi karena dirampas secara terang-terangan, melainkan karena dibiarkan usang. Keraton menjadi simbol, bukan lagi pusat kendali. Raja tetap dihormati, tetapi tidak lagi ditakuti. Ia menjadi lambang, bukan penggerak. Dan disinilah muncul kontras yang menyedihkan. Upacara-upacara istana tetap berlangsung, gamelan tetap dimainkan, para penari tetap meliuk, dan sajian untuk roh-roh leluhur tetap disiapkan. Tapi di luar pagar keraton, keputusan-keputusan besar tentang tanah dan kehidupan rakyat tidak lagi diambil oleh raja, melainkan oleh pejabat kolonial. Satu Demi satu, keraton menjadi semacam museum yang masih hidup menjaga adat, tetapi tidak lagi memegang kekuasaan. Bahkan istilah keraton pun mulai kehilangan bobotnya di mata generasi muda yang lebih akrab dengan dunia luar dan realitas kolonial. Namun, tidak semua bentuk perlawanan datang dalam bentuk senjata. Di dalam keraton, ada upaya-upaya sunyi untuk mempertahankan identitas. Misalnya dengan menyisipkan kode perlawanan dalam syair-syair Macapat, atau mendokumentasikan sejarah keraton secara diam-diam dalam serat dan babat, agar tidak hilang di telan kebijakan kolonial yang sengaja membungkam narasi pribumi. Di masa inilah, keraton bertransformasi menjadi benteng budaya, bukan lagi benteng militer. Para bangsawan mulai sadar bahwa mereka tidak bisa menolak arus kolonialisme, tetapi mereka bisa memilih untuk tetap menjaga semangatnya, meski hanya dengan menjaga busana, bahasa, dan laku hidup. Dan di antara semua ini, yang paling menyentuh adalah perubahan suasana batin di dalam istana. Yang dulu tegas dan percaya diri, kini berubah menjadi diam dan reflektif. Sang Raja pun, dalam beberapa catatan, lebih banyak berdoa dan bertapa daripada mengadakan jamuan kekuasaan. Sialah, ia tahu bahwa kekuatan yang dulu mengelilingi dirinya telah berpindah arah. Ruang pertemuan yang dulu menjadi tempat para penasihat berbicara keras dan menyampaikan strategi, kini menjadi sunyi. Yang terdengar hanya ketukan ringan dari tongkat residen dan suara pena yang menggores kertas surat dari pemerintahan kolonial. Dan seperti suara angin yang dulu membawa harum kenanga, kini hembusan angin membawa suara kapal uap dari kejauhan. Kereta kuda mulai digantikan oleh tram. Bahasa halus mulai bercampur dengan kata-kata asing. Dan gamelan yang dulu menggetarkan malam mulai kalah nyaring oleh lonceng jam Belanda yang berdentang kaku. Namun meski dunia berubah, keraton tetap berdiri. Ia bukan lagi pusat kekuasaan, tapi ia menjadi penjaga ingatan tentang masa ketika suara manusia begitu dijaga, langkah diatur oleh harmoni, dan kekuasaan berjalan bersama kepercayaan akan dunia yang tak terlihat. Kolonialisme memang mengetuk dan masuk, tapi tidak seluruhnya mengambil. Sebagian jiwa keraton tetap tinggal di sana dalam batik yang dilipat rapi, dalam doa yang dibisikkan pada pagi hari, dan dalam cerita-cerita yang hanya diceritakan dengan pelan menjelang tidur. Bayangkan dirimu kembali berdiri di halaman istana saat malam perlahan menelan cahaya terakhir di ufuk barat. Udara terasa lembut dengan jejak aroma kemenyan yang masih samar. Jauh di dalam bangunan utama, nyala lilin masih berkedip pelan,
seolah menunggu seseorang yang telah lama pergi. Perjalanan panjang ini telah membawa kita menyusuri lorong-lorong waktu yang tersembunyi, menyentuh lantai batu yang dingin di balik gebyok, mendengar suara lembut para abdi dalam, menyaksikan kerumitan jiwa seorang raja, hingga menelusuri bisikan yang terpatri dalam batu, tarian, dan tenunan sejarah yang rapuh. Keraton bukan hanya bangunan, dan bukan pula sekadar panggung politik masa lalu. Ia adalah cermin zaman, tempat di mana yang tampak dan yang tak kasat mata bertemu dalam ritme yang lambat, penuh isyarat. Ia adalah puisi yang dihidupkan oleh langkah-langkah perlahan, oleh gemerincing kain sutra, dan oleh suara yang lebih sering dibisikkan daripada diteriakkan. Dalam dunia yang kini serba cepat dan terang, kisah-kisah dari Keraton Mataram terasa seperti gema dari ruang yang lebih sunyi. Tapi justru disitulah pesonanya, dalam kesunyian yang mengandung makna, dalam protokol yang bukan sekadar aturan, melainkan cara menjaga martabat dan keteraturan di tengah dunia yang tak pasti. Kita telah melihat bagaimana keraton bergerak mengikuti zaman, kadang dengan gemilang, kadang terseok, kadang diam. Kita telah menyentuh sisi kehidupan yang lembut namun tegas, yang halus namun kuat. Kita telah menyelami ruang di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib tidaklah kaku, melainkan bergelombang seperti bayangan di permukaan air sumur tua. Dan mungkin di suatu malam, jika kamu berjalan melewati pagar keraton yang telah lama ditutup, kamu bisa mendengar suara-suara lama itu, suara gamelan dari kejauhan, tawa lirih para abdi yang saling bersenda gurau, atau sekadar angin yang bergerak mengikuti pola tarian yang tidak terlihat oleh mata biasa. Keraton masih menyimpan kisah, tidak untuk diteriakkan, tapi untuk diresapi, tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk direnungkan. Dan di antara semua gemuruh zaman yang terus berubah, suara-suara itu tetap bergema lembut, pelan, namun tidak pernah benar-benar padam. Maka tidurlah dengan tenang malam ini. Biarkan detak waktu dari dunia keraton menyelimuti pikiranmu, seperti angin sepoi yang menyentuh kelambu. Dalam tidurmu, bayangkan diri berjalan menyusuri lorong batu, menunduk hormat pada raja yang bijak, dan tersenyum pada abdi dalam yang mempersilakanmu masuk. Tak perlu berkata apa-apa, sebab di istana yang bisu itu, setiap diam adalah bahasa, dan setiap mimpimu malam ini mungkin hanyalah kelanjutan dari kisah yang tak sempat selesai diceritakan oleh para leluhur. Selamat tidur, dan sampai bertemu kembali di lorong waktu berikutnya.